Selamat pagi para mahasiswa, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas tentang teori sosial konstruktivistik, ya, di mana pada mata kuliah psikologi pendidikan ini, ketika kita membahas tentang teori sosial konstruktivistik, kita akan melihat berbagai pandangan yang diungkapkan oleh seorang tokoh yaitu Vygotsky yang melandasi dari teori sosial konstruktivistik. Kita akan melihat beberapa hal yang dikemukakan yang menjadi pandangan dari beliau ketika dia mengungkapkan teori sosial konstruktivistik. Diharapkan nanti kalian bisa lebih memahami ya tentang teori konstruktivistik, sosial konstruktivistik berdasarkan teorinya Vygotsky melalui video penjelasan ini. Oke, ini adalah teori sosial konstruktivistik ya. Nah, kita melihat bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda di dalam menyerap dan menganalisis ya informasi melalui proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat bahwa semua manusia itu pasti memiliki kemampuan dalam hal menyerap informasi, menganalisis atau memahami informasi ataupun mengolah informasi tersebut. Nah, terutama juga yang terjadi pada peserta didik kita. Seperti itu. Bahwa di dalam proses pembelajaran itu, gitu ya, dalam satu kelas bisa saja pemahamannya atau tingkat mereka menyerap informasi itu berbeda-beda. Ya, si A bisa menyerap misalnya 100%, si B bisa menyerap misalnya 75%. Seperti itu. Nah, siswa ketika berusaha untuk menyusun pemahamannya berdasarkan pengalaman belajarnya, dan dia menyusun secara mandiri berdasarkan dirinya atau berdasarkan pemahaman dirinya sendiri, itu disebut sebagai konstruktivistik, ya, atau persona konstruktivistik. Nah, itu teorinya Piaget, ya. Namun kalau yang kita lihat saat ini adalah sosial konstruktivistik. Apakah itu, gitu ya, bahwa ketika lingkungan memberikan bantuan ataupun dorongan dalam memahami sebuah konsep melalui informasi dan pengalaman bersama lingkungan, gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau pada sosial konstruktivistik ini ada peran lingkungan di dalam mendorong seseorang untuk menyusun pemahaman berdasarkan pengalaman bersama dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau bisa kita pahami di sini gitu ya, bahwa konstruktivistik menurut Piaget atau persona konstruktivistik di sini adalah pemahaman itu disusun berdasarkan pengalaman yang membentuk pola pikir atau mindset seseorang secara individual atau secara mandiri. Nah, kalau sosial konstruktivistik atau konstruktivistik sosial, ya, bahwa pemahaman itu disusun berdasarkan dukungan informasi dari lingkungan yang melalui interaksi yang dibangun dengan lingkungan sosial yang membentuk mindset seseorang. Jadi kalau sosial konstruktivistik ada berkaitan juga dengan interaksi kita dengan lingkungan, sehingga di situ dikatakan bahwa kognitif seseorang, ya, pola pikir seseorang itu akan berkembang dengan pesat ketika dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Karena di situ dia akan lebih banyak menerima informasi, maka lingkungan akan membantu dia di dalam mengolah informasi tersebut, gitu ya. Dan juga di situ dia akan lebih mudah memahami berdasarkan pengalaman bersama dengan lingkungan, seperti itu. Nah, itu sosial konstruktivistik. Maka di sini dikatakan bahwa konstruktivistik sosial di situ menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran. Jadi kalau kita meranahkan pada pembelajaran di sini adalah bahwa lingkungan pembelajaran itu memiliki sumbangsih atau peran yang cukup besar untuk membantu di dalam
menyusun pemahaman ya atau memahami sebuah konsep ya bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan secara bersama. Nah, di situ ada mutualisme. Nah, kita ingat ya, mutualisme itu kan ada simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi saling melengkapi, gitu ya. Mutualisme itu adalah di mana ketika kita dengan lingkungan itu akan saling melengkapi. Nah, misalnya kita sudah punya pandangan, lalu ketika kita berada pada lingkungan sosial kita, maka lingkungan tersebut akan memberikan informasi dan itu akan memperlengkapi pemahaman dan pengetahuan kita. Nah, di situ yang dikatakan sebagai mutualisme. Nah, kalau pendekatan konstruktivistik sosial, nah bahwa konstruktivistik sosial ini ya sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif dari Vygotsky ya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa yang mengemukakan adalah Vygotsky ya di awal. Karena apa? Dia berpendapat bahwa seseorang itu tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tanpa adanya dukungan sosial dari lingkungan. Ya, jadi lingkungan itu akan membantu dia di dalam memberikan informasi, di dalam memahami, gitu ya, mengolah dan juga di dalam menyusun konsep di dalam dirinya. Karena melalui proses belajar bersama itu tadi, ya, menyusun pengetahuan bersama-sama, dikonstruksikan secara bersama-sama. Nah, itu merupakan konsep dasar dari sosial konstruktivistik. Ya, ada 3 cara sebenarnya untuk membangun pemahamannya. Nah, di sini yang pertama adalah ujaran. Ya, ujaran itu bisa kita artikan gitu ya sebagai sebuah perkataan. Ya, bahwa di sini ujaran itu sebagai alat untuk memediasi pemahaman seseorang. Nah, ketika seorang anak berada di sebuah kelas ya dan dia awalnya belum paham tentang konsep angka misalnya ya dia belum paham. Nah, maka guru akan menjelaskan tentang konsep angka itu dengan kata-kata, dengan ujaran. Maka kata-kata, perkataan dari guru tadi akan membantu siswa dari yang dia belum paham menjadi lebih paham. Nah, maka perkataan tadi menjadi mediator, ya, memediasi, menjadi pengantara atau perantara untuk menjadi untuk membantu ya siswa untuk lebih memahami. Nah, menjembatani pemahaman siswa. Bisa lebih tepatnya seperti itu. Ya, bahwa yang kedua adalah sistem tulisan. Ya, kita tahu bahwa sistem tulisan ini banyak sekali ya, misalnya buku, media cetak gitu ya. Kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari ada majalah, ada koran gitu ya. Dan sekarang ya sistem tulisan ini berubah dalam bentuk digital. Ya, misalnya kita membaca berita online. Ya, sekarang Jawa Pos online, Kompas online. Ya. Nah, sistem tulisan ini ya berkaitan dengan upaya merekam setiap informasi dalam bentuk tulisan secara permanen. Jadi, sistem tulisan ini ketika tulisan itu tidak dihapus, maka tulisan itu akan tetap ada, ya. Sama halnya ketika kita mengetik, ketika file kita atau dokumen kita itu tidak kita hapus, maka secara permanen itu masih akan tetap ada selama kita tidak menghapusnya. Dan kapanpun mau kita buka, gitu ya, catatan kita, itu masih akan tetap ada, ya, sebelum kita menghapusnya. Misalnya kita punya buku cetak, buku paket. Nah, buku paket itu selama itu tidak kita robek, selama tidak kita bakar ya, itu akan masih tetap ada seperti itu. Dan kapanpun kita ingin membacanya, ya kita bisa membacanya kapanpun dan akan mengingatnya kembali. Nah, itu adalah sistem tulisan dan sistem tulisan ini akan membantu kita untuk lebih memahami. Ya, ada yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, di mana ketika kita membaca buku, membaca artikel, gitu ya, atau membaca berita sekalipun, itu akan memperluas wawasan kita, ya, menambah pemahaman kita tentang konsep-konsep tertentu. Nah, begitu juga dengan anak.
Itu ya, ketika mereka membaca buku, ketika mereka membaca hal-hal misalnya yang bersifat digital sekalipun, itu akan membantu mereka untuk lebih memahami sesuatu. Nah, karena di sini bahwa sistem tulisan itu dikatakan sebagai sarana ya untuk membantu membangun pemahaman. Yang ketiga adalah sistem bilangan. Ya, sistem bilangan ini juga bisa berkaitan dengan simbolik angka ya, yang memudahkan dalam membentuk pemahaman tentang angka dan berhitung. Nah, maksudnya begini, kalau orang zaman dulu gitu ya, menghitungnya menggunakan jari tangan. Tapi jari tangan kita itu tentunya ya terbatas. Ya, memang sekarang ada yang namanya jari matika ya. Jadi menghitung dengan menggunakan 10 jari kita. Nah, memang di awal orang itu menggunakan jari. Lalu gitu ya, dengan berkembangnya teknologi ada yang namanya kalkulator. Nah, ya tapi sebelum kalkulator itu ada namanya sempoa. Nah, mungkin kalau sempoa itu anak-anak sekolah sekarang ada yang masih menggunakan atau belajar malah menggunakan sempoa. Ya. Nah, di situ berarti apa? Manusia itu butuh alat bantu hitung. Ya. Ternyata sistem bilangan ini akan membantu kita di dalam memahami beberapa konsep angka, konsep berhitung dengan bantuan alat-alat tertentu, ya. Dan itu akan membangun pemahaman kita tentang bagaimana kita bisa menghitung nantinya. Nah, itu terkait dengan sistem bilangan. Jadi ada 3 cara di sini yang ditekankan oleh Vygotsky, gitu ya. Bagaimana cara kita untuk membangun pemahaman? Yang pertama adalah dengan ujaran atau perkataan. Sehingga perkataan itu akan menjembatani pemahaman kita, gitu ya. Dengan kita mendengarkan perkataan secara lisan, paling tidak sistem auditori kita akan menangkap dan menyerap informasi. Nah, disitulah maka perkataan itu membuat kita tadinya yang tidak paham, ya, dengan perkataan tersebut menjadi lebih paham. Nah, seperti itu, ya. Kalau sistem tulisan, ya, setiap buku gitu ya, baik berupa fisik maupun online maupun digital, itu akan membantu kita juga memahami ya sistem tulisan. Nah, kalau yang ketiga adalah sistem bilangan, itu akan membantu kita di dalam memahami konsep angka ataupun berhitung. Nah, itu adalah 3 cara yang dikemukakan oleh Vygotsky. Nah, sehingga ya di sini prinsip pendekatan konstruktivistik sosial gitu ya. Di sini dikatakan bahwa pengetahuan seseorang itu dibangun atau dikonstruksikan secara bersama-sama ya oleh lingkungan tentunya dan dengan bantuan dari lingkungan. Nah, pengetahuan itu dipengaruhi oleh konteks ya, oleh situasi sosial tertentu atau situated cognition. Nah, di mana lingkungan belajar itu akan sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak akan memahami ya lingkungan, misalnya bagaimana cara sang guru untuk menjelaskan tentang sebuah konsep. Nah, atau mungkin apakah situasi kelas itu cukup kondusif, misalnya membuat anak nyamankah kelas itu untuk dijadikan sebagai tempat dia untuk belajar, seperti itu. Nah, misalnya dia diganggu oleh temannya, maka itu akan mengganggu dia, sehingga bisa saja proses pembangunan pemahaman itu menjadi tidak baik atau tidak optimal karena ada gangguan-gangguan dari kondisi lingkungan seperti itu ya. Maka kita harus menjaga kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Nah, Vygotsky gitu ya, itu juga mengungkapkan yang namanya zone proximal development. Ya, zone proximal development ini gitu adalah sebuah zona di mana ada yang namanya zona perkembangan aktual. Ya, dan zona perkembangan proksimal. Aktual itu ya ketika anak itu mampu melaksanakan atau menyelesaikan penugasannya sendiri atau ketika dia tidak perlu pendampingan di dalam menyelesaikan tugasnya sehingga dia bisa sukses gitu ya di dalam menyelesaikan setiap tugasnya tanpa pendampingan atau tanpa bantuan lebih tepatnya ya. Nah, itu
dikatakan sebagai zona perkembangan aktual. Kenapa dikatakan aktual? Berarti memang kemampuan itu sudah ada di dalam diri siswa. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk membantu dia di dalam menyelesaikan penugasannya terkait dengan kemampuan yang telah ia miliki. Nah, namun gitu ya, anak itu juga punya namanya zone proximal development. Nah, itu terkait dengan indikator-indikator di dalam pembelajaran yang telah ditetapkan. Maksudnya apa gitu ya? Bahwa ketika menyelesaikan penugasan, ada hal-hal di mana anak bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan, tetapi juga ada anak yang belum bisa menyelesaikannya tanpa bantuan, atau ada hal tertentu yang masih dia memerlukan bantuan. Sehingga di situ namanya zone proximal ya. Maksudnya adalah itu merupakan kondisi potensial ya yang maksimal yang memang harus dimiliki oleh anak, dan ketika dia ingin mencapai level proksimal itu maka dia butuh bantuan, karena di situ kalau kita lihat zone of proximal development ini merupakan jarak ya antara aktual dengan yang proksimal atau yang potensialnya atau yang diharapkan yang telah ditetapkan di dalam sebuah pembelajaran. Nah, anak itu butuh bantuan. Ketika dia butuh bantuan, tentunya guru juga harus memberikan pendampingan dan juga bantuan, ya. Assistance di situ dikatakan bahwa anak tidak bisa menyelesaikan penugasannya tanpa adanya dukungan dan bantuan dari lingkungan. Maka itu dikatakan menjadi proximal development, level proksimalnya atau level potensialnya. Sehingga ketika anak tidak mampu, berarti itu merupakan zona proksimalnya, tetapi ketika dia mampu, berarti merupakan zona aktualnya. Nah, mengukurnya lebih mudahnya seperti itu ya. Nah, lalu kita tentukan bahwa bantuan seperti apa yang akan kita berikan, ya. Dan bantuan itu bisa sedikit demi sedikit, ya, seperti itu. Nah, teknik pendekatan konstruktivistik sosial dalam pembelajaran, ya, ini ada 4 hal. Yang pertama adalah scaffolding, ya. Scaffolding ini adalah teknik mengubah level dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan aktual siswa untuk mencapai kemampuan potensial yang diharapkan. Nah, di sini adalah scaffolding ini merupakan penjembatanan gitu ya. Ketika kita memberikan bantuan kepada siswa untuk dia lebih memahami. Nah, misalnya begini. Ketika anak itu diberi tugas untuk menyusun puzzle, gitu ya, kita coba untuk melihat aktual pada anak itu atau kemampuan aktualnya. Misalnya, coba kira-kira ini gambar apa ya? Nah, kira-kira dia bisa menebak gambar apa yang akan dia susun. Oke, dia bisa menebak misalnya, ini gambar kelinci Bu Guru. Oke. Nah, bagaimana kita akan menyusun gambar kelinci? Nah, kita berikan kesempatan bagi dia untuk mencoba. Gitu ya. Lalu misalnya terlihat dia beberapa saat kita observasi, kita perhatikan kok anak ini kayaknya bingung ya. Nah, kita berikan bantuan sedikit demi sedikit. Ya, dengan misalnya kita arahkan dia. Nak, coba dicari mana sih telinga kelinci? Ya. Wah, itu telinganya. Oke. Sekarang mana ya muka kelincinya? Nah, cari gambar kepala dan mukanya ya, seperti itu. Lalu, sekarang kita cari badannya. Pada badannya ada apa ya? Wah, ada tangannya, lalu ada kakinya di bagian bawah. Nah, itu namanya scaffolding. Dengan kita mengarahkan, kita memberikan bantuan kepada dia untuk memahami bagaimana caranya gitu ya menyusun puzzle dengan baik. Jadi kita membantu mengatur sistematika berpikirnya juga di situ. Ya. Tadinya secara potensial mungkin dia tidak mampu untuk menyusun puzzle kelinci itu sendiri, tapi dengan bantuan dia bisa. Nah, itu adalah potensialnya. Tapi kita bisa berikan kesempatan bagi dia gitu ya untuk berlatih nanti di kemudian hari. Nah, kemarin kan Bu Guru sudah memberikan bantuan nih, Bu Guru sudah mencoba untuk membantu
sekarang dicoba untuk mengerjakan sendiri ya. Nah, kira-kira ketika dia mengerjakan sendiri, apakah masih kesulitan seperti kemarin di awal, ya, ketika belum ada bantuan, belum ada scaffolding, atau dia sudah mulai mampu? Kalau dia sudah mulai mampu, berarti bantuan yang kita berikan itu dikatakan cukup efektif ya, atau berhasil. Karena kita bisa membantu dia di dalam mencapai zona potensialnya. Walaupun terkadang di sini perlu latihan, ya, perlu latihan, perlu istilahnya proses trial and error juga, kadang-kala juga masih belum berhasil 100%, maka masih diberi kesempatan gitu ya untuk dia mencoba kembali. Nah, bantuan itu ya bisa kita kurangi sedikit demi sedikit berdasarkan kemampuan potensial yang sudah mulai terbentuk seperti itu ya. Dan nantinya lama kelamaan akan menjadi zona aktual karena itu sudah dia pahami 100% ya. Nah, pelatihan kognitif atau cognitive apprenticeship. Nah, di sini adalah proses pemberian pembimbingan secara intensif terhadap pembentukan konsep atau pemahaman ya melalui pemberian contoh ya baik itu demonstrasi dan evaluasi terhadap tugas secara berkala. Nah, pelatihan kognitif di sini adalah ketika kita membimbingnya secara intensif. Nah, coba perhatikan Bu Guru. Di sini Bu Guru punya gambar apa ya? Gambar kelinci Bu Guru. Nah, kelinci itu ada apanya saja. Nah, kita jelaskan misalnya bagian-bagiannya. Lalu, nah nanti gitu ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyusun puzzle kelinci. Coba perhatikan Bu Guru. Ya, di sini Bu Guru mau menyusun puzzle kelinci loh. Maka di sini kita tunjukkan bagaimana caranya menyusun puzzle, kita demonstrasikan di depan anak-anak. Nah, itu adalah pelatihan kognitif. Lalu kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ya itu adalah contoh pelatihan kognitif. Lalu tutoring, ya dilaksanakan dalam proses pelatihan kognitif. Jadi tutoring ini ya bersamaan dengan tadi pelatihan kognitif ya, di mana dilakukan oleh para ahli atau bisa guru di sini yang berkompeten menjadi tutor bagi orang lain dalam cara adalah cara terbaik untuk belajar. Ya, misalnya, nak coba dibantu ya temannya yang mungkin masih kesulitan, coba dibantu untuk menyusun puzzle-nya. Bisa antar anak atau guru dengan anak. Ya, jadi anak-anak yang kita rasa sudah bisa, sudah mampu, ya, karena potensialnya sudah terbentuk, maka nah coba sih temannya dibantu, maka di situ merupakan cara terbaik bagi anak untuk terus mengembangkan potensinya, ya, untuk terus dia bisa belajar karena dengan membantu temannya otomatis dia juga mencoba kembali dan belajar lebih baik lagi seperti itu. Nah itu adalah proses tutoring ya, bahwa di sini tutoring itu juga terjadi pada saat kita memberikan pelatihan kognitif pada anak ya secara intensif. Nah, pembelajaran kooperatif di sini adalah ketika kita membentuk kelompok-kelompok karena di sini sosial konstruktif fisik ini kan anak itu membangun pemahamannya melalui kelompok belajar bersama. Tentunya ada proses di mana anak itu belajar bersama membangun pemahamannya secara bersama-sama. Berarti di sini kita membantu mereka di dalam membentuk kelompok-kelompok belajar ya. Kelompoknya tidak perlu terlalu besar ya, karena ketika kelompoknya terlalu besar jumlahnya itu menjadi tidak efektif. Kita bisa coba untuk bikin kelompok-kelompok kecil, misalnya 3 atau 4 anak. Nah, pembelajaran kooperatif itu akan efektif ketika ada penghargaan. Wah, pintar ya, misalnya seperti itu. Wah, hebat, kelompok 1 sudah hampir selesai nih. Ayo, ayo dicoba lagi. Misalnya seperti itu. Penghargaan itu tidak perlu berupa barang ya, tetapi pujian itu juga merupakan sebuah penghargaan dan evaluasi baik secara individu maupun kelompok. Nah, evaluasi coba ya, misalnya setelah selesai mengerjakan tugas, kita evaluasi hasil produk mereka atau hasil pengerjaan mereka ya.
satu persatu atau per kelompok seperti itu. Nah, diharapkan ketika mereka punya kelompok belajar atau kelompok-kelompok kecil, di situ ada interaksi sosial kan tentunya. Nah, dan interaksi sosial itu ya ketika mereka mengerjakan, yuk kita menyusun puzzle bersama-sama tuh dalam satu kelompok. Di situ mereka akan saling membantu, ya. Ini loh telinganya. Ini aku dapat kakinya. Tuh. Sebentar, dari telinganya dulu aja supaya lebih mudah. Itu mereka akan ada interaksi dan saling membangun pemahamannya sendiri. Ya, saling membangun pemahamannya bersama-sama ya tentunya seperti itu. Ya, dan guru nanti memberikan penghargaan dan evaluasi. Nah, coba lihat punya kelompok satu. Ini sudah benar ya. Telinganya, lalu kepalanya kelinci, badannya ada tangan dan kaki. Nah, sudah bagus ya. Namun ini akan lebih baik lagi ketika mengelimnya lebih rekat sehingga tidak mudah terlepas. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah evaluasi secara positif yang akan meningkatkan kemampuan siswa ya dalam hal kompetensi tertentu, namun yang dia dapatkan berdasarkan dari hasil belajar kelompok atau mengerjakan secara bersama-sama. Ini itu adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Lalu bagaimana dengan peran guru di dalam pendekatan konstruktivistik sosial? Ya, yang pertama guru sebagai fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator, maka guru ini memfasilitasi siswa dalam mengembangkan konsepnya melalui lingkungan belajar yang kondusif tentunya. Ya, bagaimana sih lingkungan belajar yang kondusif? Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar yang bisa mewadahi siswa untuk dia bisa membangun pemahamannya, lalu memberikan dorongan atau dukungan yang positif kepada siswa untuk dia bisa terus belajar dan termotivasi. Nah, di sini guru memfasilitasi, ya, memberikan ataupun mewadahi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia bisa mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya. Guru sebagai mentor. Nah, mentor di sini adalah untuk mengarahkan dan membimbing siswa di dalam membangun pemahamannya. Ya, terutama di dalam konstruksi fisik sosial ini kan ada yang namanya bantuan atau scaffolding tadi. Maka sebagai mentor, jangan lupa kita pun juga memberikan bantuan kepada siswa untuk dia bisa meraih atau mencapai zona perkembangan potensial di dalam dirinya atau di dalam proses pembelajaran melalui pengalaman belajar bersama lingkungannya, ya, dan juga sebagai motivator. Nah, motivator di sini adalah ketika guru memotivasi siswa untuk terus belajar, terus mengembangkan konsep atau pemahaman di dalam dirinya melalui proses belajar bersama dengan lingkungan. Ya, di sini adalah juga guru membantu siswa atau memotivasi siswa di dalam merefleksikan hasil belajarnya sebagai bentuk evaluasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, jadi kalau misalnya setelah dievaluasi ternyata masih ada yang kurang maksimal hasilnya, maka kita motivasi kembali supaya dia bisa mencoba di kemudian hari atau di lain kesempatan untuk menjadi lebih rapi hasilnya, menjadi lebih baik hasilnya. Dan anak dipahamkan gitu ya bahwa ketika dia lebih baik, lebih rapi mengerjakannya, pastilah gitu ya hasilnya juga akan lebih optimal seperti itu. Nah, kelebihan dari pendekatan sosial konstruktivistik ya. Apa sih kelebihannya? Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasannya pada saat pembelajaran. Nah, yang namanya sosial konstruktivistik kan berarti ada interaksi. Kalau ada interaksi berarti harus ada kesempatan bagi siswa untuk bisa mengungkapkan ide dan gagasannya. Bisa dalam bentuk ruang diskusi, gitu ya. Bisa dalam bentuk tanya jawab. Nah, ya di sini adalah bahwa siswa itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga guru bisa paham kira-kira pemahaman anak ini sejauh apa. Itu bisa digunakan untuk mengukur kemampuan aktual anak seperti itu ya.
Lalu yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang berkaitan dengan ide atau gagasan siswa dan menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah adanya pengalaman belajar yang berkaitan dengan ide dan gagasan. Jadi dia akan belajar lebih lagi, gitu ya, punya pengalaman belajar terkait dengan ide yang telah dia ungkapkan, dan itu menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Ya, apakah nanti idenya akan diterima, idenya akan istilahnya dikritisi, nah itu merupakan pengalaman belajar tersendiri. Ya, dia akan mencoba untuk menerima pandangan atau pendapat dari temannya yang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya, ya, sehingga siswa terdorong untuk berpikir dengan lebih kreatif, imajinatif, dan reflektif. Nah, di dalam konstruktivistik sosial tentunya tetap membentuk pengalaman belajar. Nah, sehingga ya di sini ketika anak itu akan belajar bersama-sama, misalnya dalam sebuah kelompok, gitu ya. Nah, coba kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian melihat binatang kelinci? Ya, nah, coba kelinci itu ada apanya ya? Misalnya seperti itu. Ya, sehingga anak kita akan terdorong untuk berpikir kritis, untuk lebih kreatif, lebih reflektif terhadap pengalamannya. Ya, tuh. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan untuk lebih percaya diri dalam sebuah konteks belajar, mencoba berbagai strategi belajar. Ya, ketika anak itu belajar dalam sebuah kelompok, dia belajar bersama-sama, maka berikanlah kesempatan untuk mereka bisa mencoba, ya, mencoba menyelesaikan tugasnya sendiri. Maka di situ dia akan membangun kepercayaan dirinya, mencoba berbagai macam cara, berbagai macam strategi belajar yang bagi dia akan nantinya dirasa efektif, membantu dia di dalam menyelesaikan setiap penugasan atau memahami konsep-konsep yang dia pelajari. Ya. Lalu yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi. Ya, nah, kira-kira dengan pendapatnya itu tadi, gitu ya, ketika dia refleksikan, kira-kira itu nantinya akan berhasil atau tidak. Bu guru, gimana kalau misalnya, gitu ya, saya susun puzzle-nya dari bagian kaki dulu. Nah, coba nak, boleh dicoba. Berikan kesempatan bagi dia untuk mencoba, gitu ya. Ayo teman-teman, yuk kelompok kita coba, misalnya disusun dari bagian kaki dulu, misalnya. Nah, kira-kira kesulitan apa enggak? Hasilnya nanti rapi atau tidak itu akan dievaluasi di akhir ya. Nah, sehingga itu nanti akan membantu dia untuk merefleksikan, oh iya ya, ternyata lebih mudah dan lebih rapi hasilnya ketika dari bagian atas, ya, telinganya dulu daripada dari bagian kaki. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam adalah memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk dapat mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan saling menghargai. Nah, namanya juga belajar kelompok, gitu ya. Maka di situ ada saling diskusi, mengungkapkan gagasan, memberikan pendapatnya, lalu saling menyimak, ya. Nah, ketika ada temanmu yang berbicara, maka kalian harus mendengarkan, ya. Di situ adalah saling menyimak dan saling menghargai, ya, harus mau mendengarkan dan jangan langsung disela, ya. Hargai pendapat temannya, ya, dan coba kita lihat dalam proses pembelajaran kira-kira nanti seperti apa, ya, ketika kita mencoba menyelesaikan penugasan seperti itu, ya. Nah, ketika ada anak yang tidak mau mendengarkan temannya, tidak mau menghargai, maka kita harus membimbing dan mengarahkan mereka untuk bisa menghargai. Nah, lalu kelemahannya apa? Ya, kelemahannya adalah dapat terjadi kesalahan konsep atau pemahaman ketika siswa mengkonstruksikan pemahamannya sendiri. Ya, ketika tidak ada bimbingan ataupun tidak ada arahan bisa jadi terjadi kesalahan. Namun diharapkan di sini, gitu ya, pada konstruktivistik sosial itu scaffolding itu akan berperan dengan maksimal. Ya,
tutoring tadi akan berperan dengan maksimal, ya. Lalu pendampingan kognitif tadi berperan secara maksimal sehingga bisa meminimalisir yang namanya kesalahan, ya. Tapi kadangkala gitu ya, namanya ketika mereka belajar dalam kelompok, itu bisa jadi ada kesalahan konsep. Guru, Bu Guru, ini bisa loh disusun dari kakinya dulu. Nah, lalu nanti kita bantu mereka untuk mengevaluasi membandingkan dengan punya temannya. Sehingga itu akan mencelikkan mereka gitu ya, bahwa oh iya ya, ternyata memang benar. Bisa sih bisa gitu ya, menyusun puzzle misalnya dari bagian kaki kelinci terlebih dahulu. Tapi gitu ya, akan lebih cepat dan akan lebih rapi hasilnya, lebih bagus hasilnya ketika dari bagian atas terlebih dahulu atau bagian telinganya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kedua adalah dalam komunitas sosial, siswa berusaha membangun konsepnya dan membutuhkan waktu yang agak lama dan ada pengalaman yang berbeda, ya. Karena namanya juga di sini lingkungan sosial, gitu ya, komunitas sosial, maka di situ kan ada beberapa orang dengan beberapa pandangan, beberapa pengalaman, beberapa pemahaman di situ, maka siswa itu akan berusaha membangun konsepnya dan membutuhkan waktu yang lama karena dia harus menyatukan ya. Dan di sini guru harus membimbing mereka di dalam menyatukan konsep atau menyatukan pemahaman. Ya, sehingga mereka punya pengalaman belajar yang sama dan punya pemahaman dan konsep yang sama. Ya, jadi bagaimana anak-anak ketika kita membuat puzzle lebih baik kita menyusunnya dari bagian apa, dari mana dulu. Nah, itu kita mengarahkan. Ya, seperti itu mengarahkan dia untuk mengarahkan mereka masing-masing kelompok untuk apa memiliki konsep yang sama. Ya. Situasi dan kondisi sekolah tidak sama. Ya, tidak semua sekolah dapat memfasilitasi dengan sarpras yang mewadai keaktifan dan kreativitas siswa. Ya, memang tidak semua sekolah gitu ya bisa memiliki sarpras yang mewadahi, tetapi dengan adanya sarpras yang seadanya saja di sekolah, kita bisa tetap menggunakan konstruktivitas sosial ini karena apa? Lingkungan belajar itu bukan berarti yang kondusif itu yang serba lengkap, serba mewah, serba bagus, tidak sebenarnya. Tapi kita bisa menggunakan sarpras yang seadanya kita coba untuk optimalkan di dalam membantu siswa untuk menyusun pemahamannya. Misalnya, ya ada sekolah yang bisa punya namanya number blocks ya. Jadi misalnya kotak-kotak kayu ada angkanya, di situ anak-anak bisa belajar bersama gitu ya tentang konsep angka melalui number blocks atau kotak angka. Nah, tapi misalnya kalau di sekolah-sekolah tertentu gurunya masih menggunakan kartu angka, ya bedanya hanya memang pada medianya. Oke. Nah, tapi di sini kalau misalnya sekolah mampunya hanya masih lebih ke kartu angka, nah itu tidak akan menjadi masalah yang begitu berarti ya. Dalam artian tetap akan bisa digunakan untuk membantu siswa di dalam membangun konsep tentang angka di dalam dirinya, ya akan tetap bisa membantu, ya sehingga bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Oke, konklusinya, ya kesimpulannya adalah bahwa pendekatan konstruktivistik sosial berdasarkan perkembangan kognitif menurut Vygotsky, ya bahwa anak itu akan berkembang pemahamannya melalui pengalaman belajar bersama-sama di lingkungannya, ya bersamaan dengan lingkungan. Nah, setiap siswa itu akan mengembangkan konsepnya berdasarkan dukungan dari lingkungan yang memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Nah, siswa akan mencoba menyusun konsep yang akan menghasilkan ide atau gagasan di dalam dirinya dan melakukan refleksi dalam rangka apa tadi evaluasi, ya terhadap gagasan untuk ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif ya. Guru bertugas sebagai mentor fasilitator ya di dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah
kesimpulan ya dari teori sosial konstruktivistik. Nah, diharapkan ya dengan adanya video penjelasan ini akan lebih mempermudah kalian di dalam memahami tentang teori sosial konstruktivistik, dan harapannya nanti ini bisa membantu gitu ya, menolong kalian. Nah, nanti ketika ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, bisa kita diskusikan di dalam forum diskusi, atau ya bisa kita diskusi ketika kita melakukan web meeting di pertemuan-pertemuan ke depan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya, dan tetap semangat.